Nangis di pojokan Twitter, hajar Pak, jangan kasih ampun. Jadi saya mohon maaf lihat reaksi pemerintah ini ya tidak pernah komprehensif. Ngelihatnya malah mau nyewa buzzer, mau macam-macam lah yang kagak-kagak gitu loh. Padahal setiap krisis itu juga opportunity. Ini kesempatan untuk memanfaatkan kapasitas domestik kita supaya ekonomi kita lebih kokoh, sekaligus menciptakan bantalan dan lapangan kerja untuk rakyat dan bangsa kita. Ya. Nah, apa-apa juga, silakan ditangkap oleh publik. Kita nangkap orangnya, dan orang yang kritis kepada pemerintah kan bukan kami juga selama ini. Kami itu kan baru saja, dan yang diungkap oleh kami tidak ada kritis-kritis yang baru, yang lama-lama juga, yang sudah dikatakan oleh orang lain. Apa kritisnya? Nah, Pak Rizal Ramli ini tidak melihat seperti itu. Pokoknya orang-orang yang membela Pak Jokowi dianggap buzzer RP. Memang ya rada somplak sih ya. Bagaimana dendam dan kemarahan itu masih bergolak dalam dirinya, sehingga semua di mata Pak Rizal Ramli tentang Pak Jokowi itu dianggap suatu kesalahan. Pak Rizal Ramli, ya Anda itu hanyalah seorang mantan menteri pecatan. Ya, mantan menteri pecatan, kemudian bergabung dengan Barisan Sakit Hati, kemudian Anda saat ini tak lebih seorang pecundang politik. Ya, saya berharap agar sakit hati Anda itu cepat-cepat sembuh lah, Pak Rizal Ramli, karena orang kalau nggak cepat-cepat sembuh dari sakit hati itu bisa mati loh, bisa cepat mati itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Orang yang gak jelas dan seringkali menghina Presiden Jokowi dan orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi. Sering banget orang ini menganggap Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahan kementerian khususnya sebagai sosok yang tidak berpihak kepada rakyat, dan juga gak jarang dia menghina dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas kepada Presiden dan juga orang-orang yang ada di dalam koalisi pemerintahan. Orang yang bernama Rizal ini sebenarnya pernah menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo. Rizal Ramli pernah menjabat menjadi Menteri Koordinator, bahkan yang merupakan pengatur dari menteri-menteri di bawahnya. Tapi kinerja buruknya membuat orang ini dibuang bersama dengan Anda, dan mereka kelihatannya menjadi orang-orang yang mendapatkan common enemy alias musuh yang sama-sama bisa. Rizal Ramli yang katanya lulusan luar negeri dan bergelar tinggi itu terus-menerus berkoar-koar mencibir Presiden Joko Widodo dan orang-orang yang ada di belakangnya. Dan kata-kata umpatan di media sosial ataupun di acara nggak penting waktu itu di TV One pernah dikeluarkan terus-menerus ibarat lupa dia datang. Ia merasa ada di atas dan dia merasa menjadi pemilik cakrawala dan semesta Indonesia dengan kalimat-kalimatnya yang menghina, mengejek dan menyindir orang-orang yang baik yang ada di pemerintahan. Tapi dia lupa bahwa ada sosok Menteri Koordinator aktif yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang juga vokal dan melawan dari Rizal Ramli, Bapak Mahfud MD, yang merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, pada akhirnya berbicara mengenai Rizal Ramli yang bodoh. Sebutan bodoh dikeluarkan dan itu hanya satu kali dilakukan oleh Menteri Koordinator Mahfud MD. Ini mirip banget sama Prabowo yang merasa paling tinggi dan paling harus dihormati. Namun setelah ditulis oleh Mahfud MD, Rizal Ramli langsung kepanasan kayak cacing yang dikasih garam. Dia menganggap kalimat Mahfud MD itu tidak sopan. Orang lupa diri ini nggak ngerti bahwa selama ini dia menghina pemerintahan yang baik. Bahkan mengenai pajak saja orang ini membuat narasi nggak jelas untuk menjilat-jilat para netizen yang mendukungnya.
Yang tidak kebetulan pendukung Anies Baswedan juga. Mahfud MD berkata pada Rizal Ramli, itu punya pemikiran yang bodoh. Mahfud MD mengatakan bahwa pemikiran Rizal Ramli mengenai orang-orang yang masuk pemerintahan menjadi iblis merupakan pemikiran yang ngawur dan bodoh. Reaksi Rizal Ramli begitu kekanak-kanakan, seolah-olah dia tidak ngerti apa yang selama ini dia katakan. Dia panas dan panik. Dibalas pemikirannya oleh Bapak Mahfud MD. Air mata berderai dan doi pura-pura ketawa di Twitternya. Dia mengatakan bahwa cuitan balasan terima Mahfud MD diketahui karena Mahfud MD sedang membela yang salah. Saat itu menurutnya, tapi kelihatan banget Rizal Ramli keringetan dan tidak paham juga. Kelihatan banget orang ini penuh dengan marah. Orang sakit hati biasanya memang penuh dengan kebencian dan dia harus bertobat terlebih dahulu. Kalau saya lihat orang ini sangat penuh dengan kebencian dan memang begitu adanya, jadi mau secerdas apapun atau mendapatkan gelar setinggi apapun, gak akan bisa berpikir dengan jernih. Jika dipenuhi dengan kebencian, ya lihat saja tuh orang-orang yang katanya pintar, macam Amin Rais, persepedaan Rizal Ramli, Prabowo, Rocky Gerung itu malah percaya kepada hoaks. Nenek-nenek tua yang katanya digebukin dan percaya dengan survei abal-abal dari media abal-abal soal kemenangan Prabowo Sandi. Ya memang sih mereka pada akhirnya membawa bahwa dirinya mereka adalah orang-orang yang bodoh dan ngawur. Dan memang tidak sampai di situ juga, jejak digital Rizal dalam menyerang pemerintahan Jokowi bukan cuma 1-2 kali saja. Mungkin ini buntut dari sakit hatinya. Hingga jadi kalau seperti ini, saya semakin gak paham dengan apa yang dimaksud dengan Rizal Ramli. Orang yang gak jelas dan seringkali menghina Presiden Jokowi dan orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi. Sering banget orang ini menganggap Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahan kementerian khususnya sebagai sosok yang tidak berpihak kepada rakyat, dan juga nggak jarang dia menghina dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas kepada Presiden dan juga orang-orang yang ada di dalam koalisi pemerintahan. Orang yang bernama Rizal ini sebenarnya pernah menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo. Rizal Ramli pernah menjabat menjadi Menteri Koordinator, bahkan yang merupakan pengatur dari menteri-menteri di bawahnya. Tapi kinerja buruknya membuat orang ini dibuang bersama dengan Anda, dan mereka kelihatannya menjadi orang-orang yang mendapatkan common enemy alias musuh yang sama-sama bisa. Rizal Ramli yang katanya lulusan luar negeri dan bergelar tinggi itu terus-menerus berkoar-koar mencibir Presiden Joko Widodo dan orang-orang yang ada di belakangnya. Dan kata-kata umpatan di media sosial ataupun di acara nggak penting waktu itu di TV One pernah dikeluarkan terus-menerus ibarat lupa dia datang. Ia merasa ada di atas dan dia merasa menjadi pemilik cakrawala dan semesta Indonesia dengan kalimat-kalimatnya yang menghina, mengejek dan menyindir orang-orang yang baik yang ada di pemerintahan. Tapi dia lupa bahwa ada sosok Menteri Koordinator aktif yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang juga vokal dan melawan dari Rizal Ramli, Bapak Mahfud MD, yang merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, pada akhirnya berbicara mengenai Rizal Ramli yang bodoh. Sebutan bodoh dikeluarkan dan itu hanya 1 kali dilakukan oleh Menteri Koordinator Mahfud MD. Ini mirip banget sama Prabowo yang merasa paling tinggi dan paling harus dihormati. Namun setelah ditulis oleh Mahfud MD, Rizal Ramli langsung kepanasan kayak cacing yang dikasih garam. Dia menganggap kalimat Mahfud MD itu tidak sopan. Orang lupa diri ini nggak ngerti bahwa selama ini dia menghina pemerintahan yang baik. Bahkan mengenai pajak saja orang ini membuat narasi nggak jelas untuk menjilat-jilat para netizen yang mendukungnya. Yang tidak kebetulan pendukung Anies Baswedan juga. Mahfud MD berkata pada Rizal Ramli, itu punya pemikiran yang bodoh. Mahfud MD mengatakan